Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan untuk banding atas vonis ringan hakim terhadap Harvey Mois, apakah vonis tingkat pengadilan tinggi nanti hingga Mahkamah Agung nantinya akan sama atau justru berbeda? Sesuai dengan kritikan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan hukuman pidana bisa mencapai 50 tahun penjara. Kita bahas sore ini bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Pak Yanto, juru bicara Mahkamah Agung, dan juga bergabung Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat tahun baru keduanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Siap, Pak Yanto. Baik, Ya, saya Prof. mau ke Pak Yanto terlebih dahulu. Pak Yanto, ini membuat geram murkanya Pak Prabowo dengan vonis ringan koruptor ini. Langkah MA seperti apa? Apa respon MA terkait kegeraman Pak Prabowo? Ya, jadi saya minta masyarakat untuk melihat dalam konteks hukum acara pidana, yaitu KUHP ya. Artinya bahwa perkara tersebut masih dalam proses belum mempunyai kekuatan hukum tetap, belum inkrah, karena jaksa mengajukan upaya hukum. Jadi putusan hakim terhadap para terdakwa adalah manifestasi dari kemandirian hakim dalam memutus perkara yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga, baik pimpinan Mahkamah Agung maupun lembaga di luar MA. Apabila masyarakat tidak puas terhadap apa yang diputuskan oleh hakim, maka melalui penuntut pun dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Dan putusan tersebut dalam tingkat yang lebih tinggi akan diperiksa ulang dan dinilai, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Apakah ada kesalahan dalam menerapkan hukum atau hukum yang berlaku tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Jadi dalam konteks ini perkara dengan adanya jaksa mengajukan upaya hukum dengan sendirinya, maka perkara menjadi tidak inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum. Nah, nanti setelah diadili di tingkat banding, hasilnya akan bisa tetap, bisa berubah. Artinya bisa naik, bisa kurang, atau lebih tinggi begitu. Jadi ini nanti kita tunggulah putusan pengadilan tinggi, karena dengan jaksa mengajukan upaya hukum banding dengan sendirinya, maka putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Demikian ya. Baik Pak Yanto, kalau nanti putusannya tidak sesuai harapan publik, tidak sesuai harapan Pak Prabowo, artinya ini mencederai rasa keadilan. Vonisnya lebih ringan ketika diajukan vonis ke pengadilan tinggi dan juga MA. Apa kemudian yang bisa Anda gambarkan ke kami, vonis ringan ini apakah bisa dinilai sopan selama bersidang, menjadi pertimbangan hakim dalam memutus, Pak Yanto? Kalau sopan mengakui itu kan pertimbangan secara umum ya. Pertimbangan secara umum itu hal yang meringankan, memberatkan itu misalnya kan seperti yang saudara sampaikan tadi, sopan, mengakui, belum pernah. Ini kan pertimbangan umum. Pertimbangan khususnya apa, itu yang tahu kan hakimnya. Nanti kita bisa baca di... Baik, kalau dari majelis hakim memutus, ini bagaimana Pak Yanto, track recordnya apakah sudah sesuai di Mahkamah Agung? Baik, nampaknya ini ada gangguan teknis. Kita akan coba ke Prof. Hipnu sembari membetulkan komunikasi dengan Pak Yanto. Prof. Hipnu, Anda menilainya seperti apa? Sudah turun tangan Pak Prabowo mengeluarkan statement ke publik bisa sampai dengan 50 tahun penjara maksimal. Ini bagaimana dari sisi hukum pidana? Iya, ini sebagian dari perspektif politik pengembangan tindak pidana. Jadi politik hukum pemidanaan kayaknya berubah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi yang tadinya ada rehabilitatif, sekarang adalah retributif pembalasan. Itu Mas. Oleh karena itu, karena Pak Presiden sebagai kepala negara, saya kira peradilan kita itu kan civil law. Civil law itu peradilan negara. Polisi negara, jaksa negara, hakim negara. Sehingga Mahkamah Agung pasti mendengar. Walaupun tadi memang itu kemandirian hakim. Dengan demikian, kalau itu memang bagian dari pada peradilan negara, insya Allah Mahkamah Agung merespon nanti. Hakim banding akan merespon. Sehingga dalam putusan yang terjadi kemarin 12 tahun, pasti bisa naik atau bisa sama. Karena tadi sampaikan Pak Yanto, suatu putusan pengadilan itu bisa lebih atau bisa kurang. Selama tidak melebihi yang diancamkan dalam pasal undang-undang.
Bisa tidak Pak? 20 tahun. Ya, silakan. Gimana, Mas? Silakan dilanjutkan, Prof. Ya, jadi bisa. Jadi ini belum selesai. Baik. Ini belum selesai. Sebagai evaluasi dalam peradilan judek faksi ke depan, saya kira hakim banding akan melihat apa situasi yang ada di dalam masyarakat. Karena bagaimana juga politik hukum kita adalah bagaimana politik penegakan hukum pidana, politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengarah kepada retributif, pembalasan. Nah, ini saya kira akan direspon. Dengan demikian putusannya paling tidak kita prediksi adalah sama 12 tahun atau paling tidak lebih dari 12 tahun. Oke. Dan itu boleh. Begitu. Baik, korelasinya apa ya hukuman ringan diberikan karena kesopanan? Apakah kesopanan ini menentukan suatu vonis seorang koruptor, Prof. Hipnu? Ya, dalam suatu pertimbangan itu ada pertimbangan secara sosiologis, secara empiris, secara filosofis. Kalau melihat kasus ini, hakim melihat dari pertimbangan sosiologis yang melihat keadaan si terdakwa yang tanda petik mungkin memberikan penjelasan yang optimal, sopan. Itu suatu pertimbangan, tapi pertimbangan untuk dia sendiri. Nah, pertimbangan sosiologis yang lain sebetulnya kalau kita lihat bagaimana dampak yang terjadi pada masyarakat Bangka, bagaimana kehancuran itu yang saya dipertimbangkan. Disinilah saya kira hakim akan melihat dari pertimbangan sosiologis, yuridis, empiris. Itu hak. Tapi paling tidak pertimbangan-pertimbangan itu bisa dilihat secara optimal daripada personal kepada optimal sehingga suatu yang bisa diobjektifkan. Dari subjektif diobjektifkan. Ini saya kira putusan-putusan pengadilan seperti itu. Makanya masyarakat bisa melihat, presiden bisa melihat subjektif hakim tapi objektif terhadap putusan yang dikembangkan dalam suatu putusan peradilan. Begitu. Ya, silakan direspon Pak Yanto. Anda mendengar tadi statement dari Prof. Hipnu? Ya betul yang disampaikan beliau. Jadi tatkala nanti upaya hukum itu bisa ini sepanjang tidak melampaui batasan yang ditentukan dalam pasal 2 pasal 3 itu, ya. Artinya ya kan banyak perkara yang misalnya di tingkat bawah bebas kemudian ternyata kasasi dibalik banyak. Dari tingkat bawah ternyata tinggi di kasasi rendah banyak. Dan sebaliknya dari PN rendah ternyata di kasasi tinggi banyak seperti itu. Ya, artinya perkara ini belum inkrah, kita tunggu nanti putusan bandingnya seperti apa ya. Karena nanti akan diadili kembali oleh Yudek Pakti di pengadilan tinggi begitu. Baik, ini kan selama ini fenomena yang kerap terjadi, Pak Yanto, hakim cenderung untuk memutus vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Selalu minimal usia penjaranya ketimbang dari usia maksimal 20 tahun. Ini apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah memang fakta persidangan dirasa lemah atau bagaimana, Pak Yanto? Ya yang bisa menjawab ya hakim yang menyidangkan perkara ya. Yang menyidangkan perkara yang bisa menjawab. Kalau saya kan sebetulnya kalau saya tidak terikat kode etik untuk tidak boleh menilai putusan hakim lain ya. Ya makanya yang bisa menjawab hakim yang menyidangkan kemana diputus rendah. Nah itu bisa dilihat nanti dalam pertimbangan hukumnya gitu loh. Pertimbangan hukumnya seperti apa kok ya, majelis yang bersangkutan menjatuhkan pidana 6,5 ya. Sementara kerugian yang disampaikan seperti itu kan, seperti itu. Jadi yang tahu ya majelisnya aja. Karena saya sendiri sampai saat ini belum baca putusannya seperti apa. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, vonis 20 tahun penjara apakah sebanding dengan kerugian negara 300 triliun rupiah? Ya, artinya saya kira mungkin nanti dengan melihat perkembangan presiden sampai mengatakan seperti itu, berarti paradigma politik pemberantasan pidana korupsi itu meningkat, gitu Mas. Tadi catatan yang sekarang itu catatan ICW itu kan 3-4 tahun, 2-3-4 tahun. Mungkin bisa meningkat. Karena dampak dari putusan yang tinggi, mudah-mudahan ini juga memberikan nilai bagi peningkatan indeks prestasi korupsi yang kita itu anjlok berapa? 34 ya? Bisa menjadi naiknya ke 40. Gitu Mas. Ini saya kira sebagai peringatan pada presiden, pada penegak hukum sebagai penegara untuk mengevaluasi bagian dari penindakan tidak pidana korupsi. Tapi kalau sampai 50 tahun salah. Karena hukuman yang dicantumkan itu hanya 20 tahun atau pidana mati.
inilah yang harus dipahami. Tapi itu suatu gampangan presiden ya. 50 tahun salah, ya 20 tahun itu maksimal yang ditentukan dalam undang-undang atau pidana mati. Dengan demikian, dengan statement presiden kepala negara seperti itu terhadap kasus-kasus korupsi, kasus judol, kasus illegal logging, kasus trafficking yang meresahkan masyarakat, mudah-mudahan dengan tindakan yang terkait dengan optimalisasi hukuman akan memperpendek, akan mencegah tindakan-tindakan yang selanjutnya. Iya, karena apapun yang terjadi sebetulnya dalam sistem peradilan pidana itu ada yang mulia pada hakim yang bersangkutan. Sehingga hakim yang bersangkutan merespon dan hukuman tinggi, itu yang diinginkan dalam peradilan negara. Sebagai bentuk kita cenderung pada peradilan sivil yang kita anut. Ya, idealnya berapa sih Prof untuk hukuman seorang Harvey Moise ini? Dengan kerugian negara 300 T? Ya, kalau kita melihat hukuman itu ada permohonan jaksa kan 12 tahun. Tapi kalau saya melihat nanti hakim bisa melihat, oh ini ternyata lingkungannya lebih berat, hakim bisa memutus lebih. Itu subjektivitas hakim. Dengan demikian, putusan itu harus juga bisa membawa perasaan masyarakat yang lebih sedih, meraskan, oh ini negara hadir dalam rangka pemberantasan korupsi. Dengan demikian paling tidak 12 tahun itu yang sudah diancamkan, syukur hakim melebihi putus ancaman yang ditentukan dalam undang-undang. Itu lebih baik. Prediksi Anda nanti MA seperti apa sikapnya terhadap vonis yang akan diberikan ke Harvey Moise setelah jaksa banding, Prof? Ya, kalau melihat kasus seperti tampaknya naik. Pasti naik, nggak mungkin. Nah, apalagi hakim banding melihat kondisi, karena bagaimana juga hakim juga melihat perasaan masyarakat, melihat pada pimpinan negara. Hakim kita adalah walaupun mandiri, adalah bagian negara, bagian dari eksekutif, walaupun yudikatif, bagian sistem. Sehingga sebagai bentuk kebersamaan dalam pemerintahan adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi di kemudian hari, begitu. Baik, ini kan juga mendapat perhatian tentunya dari banyak masyarakat ya. Ada dampak kerusakan sumber daya alam di tempat kerugian timah tersebut ya Prof ya. Bagaimana kemudian Anda bisa melihat DPR sendiri, apakah ada langkah tertentu yang bisa diambil seperti merevisi suatu undang-undang untuk memberikan efek jera terhadap koruptor? Sebetulnya kalau saya melihat undang-undang sudah cukup, Mas. Teori-teori sudah cukup. Sekarang tinggal bagaimana para penegak hukum, apakah itu jaksa atau hakim, mengoptimalkan seperti yang dicantumkan dalam undang-undang, memaksimalkan yang dicantumkan dalam pasal-pasal yang didakwakan, itu sudah cukup. Sehingga tidak perlu merubah, kalau saya, itu sudah cukup. Dengan demikian, kalau sudah maksimal, saya kira itu memberikan aspek deteren kepada pelaku-pelaku lainnya yang akan melakukan suatu kejahatan korupsi. Baik, sanksi penjaranya cukup, tapi bagaimana dengan memberikan efek yang cukup efektif mengembalikan aset negara, Prof Hipnu? Ya, tentang aset memang tidak hanya pada putusan, tapi sejauh mana pada waktu pra-adjudikasi melakukan penyitaan, melakukan penelusuran. Ini yang jadi problem. Sehingga kalau kita lihat sebagai pidana pengganti yang ditetapkan pasal 18, dalam kajian-kajian upaya yang sekarang, Mas, itu tidak lebih dari 20% yang bisa balik pada negara. Ini yang harus catatan. Jadi pidana pembayaran pengganti yang disampaikan pada pelaku koruptor tidak lebih 20%. Karena apa? Memang dalam undang-undang yang sekarang, ketika tidak mampu, disubsidiarkan dengan pidana penjara. Seperti HV kan disubsidiarkan 6 tahun. Itu fair. Karena memang hukum pidana itu harus selesai. Finishes overtake. Dan itu loh. Lain kalau dulu, undang-undang yang dulu, itu menjadi hutang. Tapi pertanyaan menjadi hutang, para tersangka juga tidak membayar. Ini memang problem bagaimana mengoptimalkan denda-denda pengganti itu bagian dari masukan negara seoptimal mungkin. Tapi sampai sekarang tidak lebih dari 20%, Mas, yang bisa diselamatkan gitu. Oke, saya ke Pak Yanto. Pak Yanto, kemudian Mahkamah Agung tentunya ini mengepalai ya dari hakim-hakim yang ada di pengadilan tinggi, pengadilan manapun. Bagaimana kemudian Anda bisa menyoroti hakim memutus vonis ringan ini? Apa yang perlu dibenahi nantinya? Ya kalau kita itu independen ya, saya jadi ketua pengadilan berkali-kali. Tatkala saya menunjuk perkara kepada hakim, ya itu sudah, itu menjadi kewenangan dia, gitu loh. Menjadi kewenangan dia untuk mengadili. Jadi tadi tidak, walaupun saya ketua tidak bisa intervensi. Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan. Ya, itu satu komando. Ya. Kalau kita kan tidak bisa, ya, tidak bisa. Kecuali perkara itu dipegang sendiri oleh ketuanya, gitu loh. Ya, makanya ya salah satu jalan kalau
kalau JPU kurang puas terhadap putusan ya upaya hukum seperti itu. Ya. Ya, Oke. saya garis bawahi disampaikan Prof tadi bahwa uang pengganti itu kan jelas di dalam pasal 18 ayat 1 huruf B itu, ya itu jelas. Kalau dalam undang-undang korupsi itu kan bukan potensial loss lagi, tapi kan aktual loss lagi. Kerugiannya kan harus nyata. Baik. Nyata Tapi kan yang dibeban pada terdakwa. Tapi kan hakim menjunjung rasa keadilan dari suara hati masyarakatnya, bagaimana meresponnya, Pak Yanto? Gimana? Ya, hakim kan menjunjung tinggi rasa keadilan publik, suara hati harus didengarkan, suara hati masyarakat. Ini bagaimana kemudian bisa memberikan rasa keadilan nantinya? Ya, untuk putusan itu yang tahu kan hakimnya. Oke. Ya. Saya baru tahu kalau nanti kasasi saya pegang, itu saya baru tahu. Oh seperti ini toh, begitu. Nah tatkala saya belum pegang kasasi, ya saya tidak, karena pada intinya saya kan tidak bisa intervensi ya, tidak boleh mengomentari terhadap putusan pengadilan lain, baik itu tingkat yudek fakti maupun yuris ya. Kalau hakim tingkat kode seperti itu, jadi kalau disuruh menilai, saya tidak bisa menilai karena saya kan dalam sistem yang terikat kode etik. Oke. Kalau seperti Prof bisa menilai tadi, bahkan Prof bilang tadi prediksi saya nanti kok naik, itu bisa karena beliau di luar. Kalau saya kan tidak bisa masuk itu. Baik, ada respon terakhir untuk closing statement Anda, Prof Hiptu, dari statementnya Pak Yanto. Ya, saya kira ini belum selesai ya. Jadi upaya hukum ini sebagai langkah yang tepat, banding bahkan nanti kasasi, sebagai bentuk mencari keadilan pada masyarakat. Karena akses keadilan itu tidak dibatasi. Dan saya kira Mahkamah Agung, hakim melihat suatu perkembangan dinamika masyarakat, bagaimana situasi, sehingga akan merespon kondisi, sehingga betul-betul putusan-putusan yang kembangkan itu bernas dan mempunyai nilai yang diinginkan pada masyarakat banyak. Begitu, Mas. Baik, harapan Anda, harapan kita semua, Prof Hipnu, semoga menjadi perhatian, atensi juga terhadap Mahkamah Agung ya untuk vonis ringan ini. Kita tunggu nanti bagaimana nanti hasil banding dari jaksa. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom, Pak Bapak-Bapak. Ada Pak Yanto, juru bicara Mahkamah Agung MA, dan juga Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat sore, Assalamualaikum, selamat tahun baru keduanya. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Prof.